Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Abdillah dari kelas S1B Program Studi di Cafe, nomor induk mahasiswa 2020 46500 232. Yang saya hormati Bapak Edo Galas Rolimbong, Esikom MSI, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya banggakan. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan jawaban soal dari ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Pertanyaan pertama yakni topik materi menarik apa saja yang dipelajari selama semester ini dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, yakni etika berkomunikasi. Etika merupakan suatu keputusan yang berkaitan dengan moral untuk menentukan benar dan salah yang dipengaruhi berdasarkan hukum-hukum yang ada di masyarakat. Etika berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam memulai pembicaraan. Di dalam memulai pembicaraan, kita sebaiknya bersikap ramah dan sopan guna mendapatkan komunikasi yang baik dan lancar. Yang kedua, kita juga harus menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya adalah komunikasi tatap muka. Komunikasi tatap muka yang pertama adalah kita harus menatap lawan bicara untuk membuat konsentrasi lawan bicara kita menjadi fokus terhadap kita. Yang kedua adalah kita harus mengatur intonasi dalam berbicara agar pesan yang disampaikan bisa efektif dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang ketiga adalah melontarkan pertanyaan. Mengapa kita harus melontarkan pertanyaan? Agar terciptanya komunikasi yang berlanjut. Dan selanjutnya adalah komunikasi lewat media. Saya ambil contoh, yaitu WhatsApp. Di dalam WhatsApp, kita harus mengetik beberapa kata untuk menyampaikan pesan. Nah, etika dalam berkomunikasi yakni tulisan harus jelas, juga tanda baca harus jelas agar pesan yang disampaikan bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dalam etika bertelepon, sebaiknya kita mengatur intonasi agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik pula. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 2, yaitu unsur-unsur dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah orang yang mempunyai ide atau gagasan yang ingin disampaikan kepada khalayak umum atau komunikan. Komunikan adalah target dari si komunikator untuk menyampaikan pesannya. Dan selanjutnya adalah media. Media adalah sarana dari si komunikator terhadap si komunikan guna tersampaikannya pesan yang ingin ditujukan. Yang keempat adalah pesan. Pesan merupakan ide, gagasan, atau isi yang ingin disampaikan oleh komunikator terhadap komunikan. Dan selanjutnya adalah efek. Efek merupakan proses yang ditimbulkan setelah atau selama komunikasi itu berlangsung. Pertanyaan ketiga yaitu apa hambatan komunikasi? Hambatan merupakan suatu halangan dalam proses komunikasi. Hambatan terbagi menjadi 2, hambatan objektif dan hambatan subjektif. Hambatan objektif yakni hambatan yang tidak disengaja. Contohnya, saat Anda presentasi, tiba-tiba mic yang Anda gunakan itu mati. Yang kedua adalah hambatan subjektif. Hambatan subjektif yakni hambatan yang disengaja. Contohnya adalah hambatan saat Anda presentasi, tiba-tiba ada beberapa segelintir orang yang membuat kegaduhan atau membuat keributan sehingga pesan yang ingin Anda sampaikan terganggu oleh keributan yang tercipta. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan hambatan
dari pembelajaran pada saat pandemi COVID-19 yaitu daring. Hambatan objektifnya, misalnya saat pembelajaran atau saat dosen memberikan materi, tiba-tiba sinyal yang saya gunakan atau yang mahasiswa yang gunakan itu tidak stabil sehingga pesan yang disampaikan dosen tidak diterima dengan baik. Seperti itu. Yang kedua adalah hambatan subjektif. Hambatan subjektif yang timbul yakni misalkan saat pembelajaran dimulai tiba-tiba ada mahasiswa yang tidak fokus atau gagal fokus sehingga dia melihat HP atau situasi rumahnya sedang berisik dan dia terganggu karena noise seperti itu. Akhirnya pesan yang disampaikan dosen itu tidak tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan karya yang sebelumnya saya buat guna memenuhi tugas dari pengantar ilmu komunikasi, yakni komik strip. Ini karya yang saya buat. Karya ini berjudul Muter. Karya ini beride dari salah satu kasus dari Omnibus Law, dari sidang. Ada salah satu pimpinan sidang yang mematikan mic dari salah satu fraksi, dan alhasil fraksi tersebut walk out sehingga proses komunikasi yang terjadi antara fraksi dan ketua sidang tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur yang ada di dalam karya ini. Unsur-unsur yang ada di dalam karya ini yang pertama adalah komunikator. Komunikatornya adalah saya sendiri. Saya sendiri yang ingin menyampaikan pesan. Pesannya adalah hargailah pendapat orang lain. Nah, selanjutnya adalah komunikan. Komunikan di sini adalah kalian yang menonton video ini atau melihat karya ini misal di media sosial atau misal di PDF, grup WhatsApp, mahasiswa-mahasiswa sekalian, seperti itu. Yang keempat adalah media. Media yang saya gunakan adalah media cetak jika seperti ini, atau bisa jadi media video, atau bisa jadi jika karya ini tertempel di Instagram, berarti media digital Instagram. Efek yang ditimbulkan dalam karya ini karena karya ini bergenre komedi atau comic strip yang unsurnya komedi, efek yang akan ditimbulkan adalah tertawa, atau efek yang ditimbulkan bisa jadi si komikan akan berbagi ke jejaring sosial, berbagi komik strip ini sehingga pesan yang akan disampaikan bisa terus dilihat oleh halayak umum, seperti itu. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.